pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspadai Penyakit Ain. Ahilman, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya kalau kita bicara penyebabnya itu dari apa? Apakah hanya sekedar gambar atau dimensinya tuh jauh lebih luas dari itu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara secara hakiki ya, yang menimbulkan pandangan orang sehingga mengantarkan penyakit ain, ya bukan semata-mata orang memandang kita, tapi juga benteng di kitanya yang nggak kuat sebenarnya. Apa di antaranya? Boleh jadi tadi tuh ketaatan kita kepada Allah yang tidak maksimal, terus kita tidak menjadikan semua nikmat itu untuk jadi jalan dekat ke Allah gitu, malah membanggakan diri kita. Nah itu, maka cara Allah menguji kita nanti dengan penyakit itu gitu, agar ingatkan kita bahwa boleh jadi selama ini kau kufur kepada Allah, kau jauh dari Allah gitu. Maka ya dengan caranya Allah mengirimkan penyakit melalui pandangan orang lain kepada dirimu. Maka perhatikan di surat At-Taghabun ayat 11 ya. Ini Allah memberikan satu penguat kepada kita bahwa kita ini manusia berpotensi mendapatkan musibah dalam hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa kamu sekalian kecuali atas izin Allah. Ya. Kenapa Allah mengizinkan itu pada dalam dirimu? Ya boleh jadi ada sesuatu yang pernah engkau langgar. Ada sesuatu yang boleh jadi tidak taatnya dirimu kepada Allah. Karena dalam ayat lain dijelaskan, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kamu sekalian kecuali disebabkan oleh tangan kamu sekalian. Jadi ini rumus ya, Mamila. Kalau kebaikan itu murni dari Allah. Tapi kalau keburukan itu diizinkan memang oleh Allah, tapi asal muasal faktornya disebabkan karena ada ulah tangan perbuatan kita. Karena tidak ada yang buruk yang menempel ya kepada Allah. Wa ma asab gini, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik itu dari Allah. Dan apa-apa yang buruk menimpamu famin nafsik, disebabkan karena ulah perbuatan dirimu. Ya, diizinkan oleh Allah gitu kan. Untuk apa? Wa ya'fu an katsir, untuk memaafkan dirimu. Maka begini, kan tidak mungkin penyakit ain itu timbul kalau bukan karena ulah kita. Bukan karena perbuatan kita, pasti karena perbuatan kita. Maka illa biiznillah, kecuali Allah izinkan. Nah, maka apa nextnya? Wa may yu'minu billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan ke dalam hatinya jalan terbaik. Berarti lihat, kita menampakkan sesuatu, orang lain melihat itu, benci sama kita tuh. Ini kalau hati kita nggak deket ke Allah, cepet tuh penyakit ain masuk. Betul. Tapi kalau hati ini terikat dengan Allah, terpaut dengan Allah, ibadahnya bagus, amal solehnya juga terjaga gitu, maka dia ada koneksi dengan Allah. Dan ingat, kalau Allah sudah menjaga hambanya, sebanyak apapun orang ya membencinya, menghinanya, maka akan ada kekuatan untuk bisa menghadangnya gitu. Maka perhatikan lagi, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah ya mengetahui segala sesuatu urusan terhadap apa dirimu. Jadi poinnya, kenapa seseorang bisa terkena penyakit ain? Ya kalau bicara faktor dasarnya tadi ya, karena dia menampakkan sesuatu dari pandangan, mengundang kebencian orang kemudian merasakan sisi negatif dari apa yang kita dapatkan, ditambah kita juga tidak punya kedekatan dengan Allah, ketaatan kepada Allah, ujungnya itu menjadi sesuatu yang nampak dalam hidup kita. Jadi justru sekarang itu tantangannya akan semakin besar dong Ahilman ya, dengan adanya media sosial. Artinya tuntutan ketaatan kita kepada Allah juga harusnya lebih lagi gitu loh. Iya. Orang tuh makin beriman, ujiannya makin berat. Iya kan? Orang itu makin naik derajat, maka ujiannya makin berat. Ada istilah, pohon itu makin rindang, makin tinggi, maka anginnya makin kencang. Maka apa pengikatnya, apa kekuatannya? Keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tengah kondisi yang kita alami hari ini,
maka hadirkan ketaatan yang maksimal kepada Allah. Semoga dengan kebaikan itu akan menjaga kita dari semua penyakit-penyakit ain. Makanya kan ya baca Quran, itu kan di antara yang bisa menjaga diri kita gitu kan. Zikir gitu pagi petang itu juga zikir bagus pagi ya. Dan petang, doa. Gitu. Ini di antara yang bisa menguatkan kita. Ya jaga sholat. Kalau dikasih harta, jaga sedekahnya, gitu kan, jaga infaknya, gitu. Kalau dikasih jabatan, dijaga kebermanfaatannya. Jadi semuanya itu kudu jadi jalan dekat ke Allah. Itu poinnya. Oke. Nah, Ahilman, kalau kemudian kita qadarullahnya sakit gitu ya, dan kita kayaknya mengindikasi, aduh jangan-jangan nih, penyakit karena ain. Mungkin penyakit ain karena kemarin-kemarin kayaknya saya posting apa-apa misalnya begitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya pertama bersabar. Terima dengan keadaan bahwa kita diuji dengan ini. Ya, yang kedua ya terima keadaan itu. Yang ketiga menyadari boleh jadi ada salah, ada dosa yang pernah kita lakukan. Baik yang disengaja atau tidak disengaja. Sebagaimana tadi kita sebutkan, tidak mungkin ada satu musibah yang menimpa kita kecuali disebabkan oleh ulah perbuatan kita. Nextnya mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita buat dalam 3 kata gitu ya, menerima, menyadari, mendekat gitu. Menerima itu, kemudian yang kedua menyadari bahwa memang ada sesuatu yang boleh jadi keliru selama ini yang kita lakukan. Yang ketiga mendekat kepada Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat terbaik adalah saat kita mendapatkan obatnya dari Sang Maha Pemilik segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkan penyakit itu datang, dan Allah pun juga mengizinkan penyakit itu sembuh. Maka jangan minta kesembuhan kepada selain Allah, karena yang hanya bisa menyembuhkanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kan ada istilah ruqyah gitu ya. Ruqyah yang bisa kita lakukan. Ada ruqyah mandiri, salah satunya ya dengan membaca Al-Quran. Ada beberapa ayat-ayat yang bisa kita baca. Perbaiki doa kita, ya minta maaf kepada orang yang barangkali pernah kita sakiti. Biasanya kalau orang ya, ke atas ke orang tua, ke samping ke pasangan, ke bawah ke anak-anak. Itu dulu yang dekat-dekat dulu. Ya. Jadi yakinlah ya, Allah tidak mungkin mengujimu bahkan dengan penyakit yang tadi kita bicarakan, kecuali Allah sedang menyiapkan 2 hal untukmu. 1, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Jadi jangan kita maknai misalnya kita dapat musibah, salah satunya mungkin penyakit ain ini sebagai misalnya kayak Allah ini semata-mata menghukum saya gitu. Jangan ya. Ya kalaupun memang itu adalah cara Allah menghukum kita, memang kita terima. Kalau dengan cara itu kemudian Allah mau membersihkan setiap dosa-dosa kita, maka kita ridho dengan apa yang kita terima itu. Tapi jangan sampai begini, udah terjadi baru taubat. Lebih baik dari sekarang bentengi itu. Bentengi semua hal-hal yang memungkinkan datangnya penyakit ain ke kita. Maka tadi tuh ya jangan jauh dari Allah, jangan lepas zikir, jangan lepas doa pagi petang, kan gitu. Termasuk tadi jangan mudah menampakkan sesuatu sebagai bagian nikmat dari Allah kepada kita, apalagi jika nikmat itu tidak dijadikan jalan untuk kita mendekat kepada Allah. Masya Allah, dahsyat. Ahilman, di segmen berikutnya kayaknya kita perlu bahas tentang bagaimana tadi ruqyah ya, tadi sempat disinggung ya sedikit ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.